Subuh kali ini kita akan baca sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Syairodi an Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Ibnu Mas'ud ini. Sahabat yang juga sangat dekat dengan Rasulullah dan juga banyak meriwayatkan hadis. Pernah dalam satu riwayat, ya, Ibnu Mas'ud ini pengen tahu bagaimana salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu bahwasanya Aisyah juga pernah bercerita kalau Nabi itu sholatnya sampai bengkak kakinya karena terlalu lama berdiri. Ya. Sampai Aisyah juga sempat bertanya, kenapa ini kau lakukan Muhammad? Padahal dosamu yang dulu dan yang akan datang sudah diampunkan oleh Allah. Dan surga menjadi jaminan buat engkau, kenapa kau ibadah sampai sedemikian rupa? Apa kata Rasulullah? Afala an akuna abdan syakur. Jawaban Nabi adalah, apakah tidak boleh aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah? Justru karena sudah jaminan surga buat aku dan dosaku sudah diampunkan oleh Allah, maka aku syukuri dengan ibadah. Ya, karena itu adalah anugerah nikmat, tidak sebanding dengan ibadah yang kulakukan, di mana Allah sudah mengampunkan dosa-dosaku dan menempatkan aku nanti di dalam surganya. Ya, kita aja yang belum ada jaminan, sholat kita beda sekali dengan Nabi, Pak. Kalau Nabi udah stempel, udah jaminan. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini pernah bercerita, ya, kalau Nabi itu kalau sholat qiyamnya, berdirinya itu, ya, kurang lebih setelah Fatihah ayat yang dibaca tidak kurang dari 100 ayat. Kita bayangkan tuh, kalau Yasin aja 83 ayat. Jadi selesai Fatihah Nabi baca surahnya itu nggak kurang dari 100 ayat. Saya yakin, Pak, kalau tadi subuh saya baca surah Yasin, ya, besok saya nggak diperkenankan lagi mungkin jadi imam. Nah, ini Nabi kalau sholat sendiri, ya, kalau sholat sendiri dia banyak ayat yang dia baca. Tapi kalau sholat berjamaah, ya kita mesti kondisikan keadaan daripada makmum kita. Rukunya sama seperti berdirinya, dan sujudnya sama seperti rukunya. Anda bisa bayangkan sholatnya Nabi. Ya. Bagaimana Nabi begitu nikmat di dalam ibadah sholatnya. Ini yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Karena pernah juga dalam hadis lain dikatakan bahwa ketika kita berdiri di dalam sholat, maka zirral bir ala ra'si hatta yarka. Kebaikan itu Allah limpahkan pada saat kita qiyam, pada saat kita mulai berdiri. Idza qamal abdu fi sholatihi. Apabila berdiri seseorang di dalam sholatnya, maka dzurral birru ala ra'sih. Allah taburkan kebaikan-kebaikan di atas kepalanya hatta yarka, sampai dia ruku. Jadi ketika ada satu pertanyaan yang muncul, mendingan tidak sholat, bisa berbuat baik, daripada sholat tidak melakukan kebaikan. Udah sholat masih korupsi misalnya, mendingan saya yang nggak sholat tapi nggak korupsi. Saya sudah melakukan kebaikan. Satu yang menjadi pertanyaan buat kita, yang mengukur Anda melakukan kebaikan itu siapa? Kita nggak bisa mengklaim kalau kita sudah melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu nilainya ada pada ketetapan Allah, bukan pada ketetapan diri kita. Yang kedua, jangan salahkan sholatnya. Andanya yang salah. Di dalam sholat itu Anda tidak mendapatkan kebaikan. Padahal jaminan dari Nabi, idza qamal abdu fi sholatih, apabila seseorang berdiri di dalam sholatnya, maka dzurral birru ala ra'si. Allah taburkan kebaikan-kebaikan di atas kepalanya hatta yarka, sampai dia ruku. Bapak bisa bayangkan tuh. Jadi ketika kita mulai berdiri Allahu Akbar, saat kita qoma fi sholatih, ketika kita sudah berdiri di dalam sholat kita, maka Allah taburkan kebaikan di atas kepala kita hatta yarka, sampai kita ruku.
Jadi sepanjang kita berdiri, maka sepanjang itu kebaikan ditumpahkan oleh Allah buat kita. Jadi ada orang yang nggak mendapatkan kebaikan karena berdirinya itu nggak ada tumak ninahnya, nggak ada kehusyuannya di dalam sholat. Gimana dia bisa ditumpahkan kebaikan? Bahasanya gimana bisa berbuat baik kalau kebaikan aja dia nggak punya? Gimana Anda bisa berbagi dengan rezeki Anda aja nggak punya rezeki kok. Nah ini sholat kita ya. Ketika kita berdiri Allah taburkan kebaikan. Makanya Nabi banyak menaburkan kebaikan-kebaikan. Bahkan Nabi menjamin bahwa kebaikan yang kau lakukan akan menjadi syafaat buat dirimu nanti. Kau akan mendapatkan syafaat dengan kebaikan-kebaikan yang kau lakukan. Bahkan saat kita menjelang sakaratul maut, kebaikan kita itu akan menjadi penolong buat kita semuanya. Nabi begitu lama berdiri di dalam sholatnya karena Nabi mendapatkan kebaikan yang berlimpah dari Allah. Kapan kebaikan berhenti? Hatta yarka, sampai Nabi ruku. Berhenti itu Pak kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan idza raka'ar raqi, apabila orang ruku di dalam sholatnya, allathu rahmatullah, Allah taburkan kebaikan di atas kepalanya. Begitu dia ruku, kebaikan berhenti, rahmat Allah ditaburkan. Kasih sayang. Begitu sayangnya Nabi kepada umatnya. Karena Nabi mendapatkan kasih sayang yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kita masih ingat ayat dari surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wadduha, demi waktu duha. Nanti kita akan ketemu dengan waktu ya Pak. Nabi juga melewati waktu duha. Tapi berbeda dengan waktu yang kita lewati dengan Nabi yang melewati waktu tadi. Idza saja, demi malam apabila sudah gelap. Kita akan bertemu, tadi malam kita bertemu malam, nanti malam kita kemungkinan bisa bertemu dengan malam. Karena satu yang tidak bisa kita kuasai adalah waktu. Kalau boleh dikatakan kita boleh punya rencana panjang di depan Pak. Nanti saya akan begini. Tapi tidak ada kepastian. Ya. Apakah kita bisa bertemu dengan waktu yang kita rencanakan tadi? Karena pemilik waktu itu hanya Allah. Dan kita cuma punya rencana. Dan Allah yang menentukan kapan waktunya itu diberikan kepada kita, kapan waktu buat kita habis. Allah yang menentukan. Maka Nabi melewati waktu. Wal laili idza saja, demi malam apabila sudah gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Tuhanmu tidak pernah marah kepadamu Muhammad dan tidak pernah meninggalkanmu. Lama Pak Nabi nungguin datangnya wahyu, sehingga dipantau terus oleh musuh-musuh beliau, oleh orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Orang kalau sudah benci kepada seseorang Pak, gerak-geriknya itu selalu dilihat. Sama dengan kecintaan kita kepada seseorang, selalu kita pantau. Maka perjalanan waktu yang dilewati oleh Nabi itu selalu dicatat dan dilihat oleh para sahabat, para musuh-musuh Islam, para orang-orang yang benci kepada Nabi. Dan saat Nabi lama tidak mendapatkan wahyu, mereka mulai menyebarkan isu Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Tuhannya sudah marah kepada Muhammad. Dijawab langsung oleh Allah. Ini satu pelajaran. Kalau ada orang memfitnah kita, membenci kita, biarkan Allah yang menjawab semuanya. Ya, kita nggak perlu jawab waktu yang nanti akan membenarkan atau menyalahkan dari keadaan yang terjadi. Kita serahkan. Maka Muhammad tidak perlu kau jawab, aku yang jawab. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah marah dan tidak pernah meninggalkanmu. Wala saufa ya yu'tika rabbuka fatarda. Sebelumnya walal akhirah, dan akhirat lebih baik, khairul laka minal ula. Di mana kehidupanmu di dunia penuh dengan penderitaan,
kehidupanmu di dunia penuh dengan cacian, tapi ingat, itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang kau akan dapatkan di akhirat. Akhirat lebih baik untuk dirimu daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, kalau saya boleh ibaratkan dunia itu seperti rest area, Pak. Ya. Kalau kita berjalan ke satu tempat, kita ketika lelah kita akan mampir di rest area. Dan tidak nikmat rest area itu sebentar sekali kenikmatannya. Cuman melepaskan lelah, ya minum kopi, makan, sholat. Jangan kelamaan di rest area, nggak nyampe nanti tempat tujuan kita. Ada yang lebih baik Muhammad, kalau di rest area kamu tidak mendapatkan kenikmatan, karena memang itu aku berikan ujian kepada engkau. Nanti akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, di sini kasih sayang Allah, Pak. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti di akhirat apa yang kau mau Muhammad, aku akan berikan sampai engkau redha. Dunia kau lewati dengan penderitaan, dunia kau lewati dengan susah payah, dunia pikiranmu, waktumu, harimu kau wakafkan untuk umatmu, maka nanti akhirat lebih baik daripada dunia. Dan aku akan berikan semua kenikmatan yang kau mau nanti di akhirat sampai engkau redha. Kalau kita sementara masih minta redhonya Allah, ya, nas'aluka ridhaka wal jannah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, Pak. Kurang lebih 2 bulan lagi. Itu ada doa yang sering kita baca sebelum kita berbuka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Terus nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita masih minta tuh. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Aku minta redhamu ya Allah dan surgamu. Beda sama Nabi. Kalau Nabi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan pasti Muhammad, aku akan berikan apa saja kenikmatan daripada akhirat sampai engkau redha. Jadi Allah yang memberikan keredaan kepada Muhammad, sementara kita masih mencari redhonya Allah. Nabi Musa saja sampai merengek, Pak. Ya Allah, nas'aluka ridhaka, as'aluka ridhaka ya Allah. Aku minta redhamu ya Allah, aku minta redhamu. Allah katakan kau tidak akan mampu Musa untuk mendapatkan ridhaku. Nggak akan cukup ibadahmu, apa yang kau lakukan untukku sampai kau mendapatkan redhaku. Nggak akan cukup, hai Musa. Tapi karena Musa terus merengek, Allah katakan, baik, kalau kau ingin mendapatkan ridhaku wahai Musa, satu, kau harus redha dengan ketetapan aku. Apa yang menjadi keputusan aku, ketetapan aku, takdirku kepadamu, baik buruk ataupun baik, kamu redha, aku baru redha. Semua yang terjadi pada diri kita, mau mendapatkan redha Allah, bagaimana kita menerima ketetapan Allah tadi? Sepahit apapun penderitaan yang kita lewati, ya. Bagaimana keadaan diri kita dengan takdir Allah, kalau kita redha, Allah baru redha. Sementara Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa jawaban Nabi Muhammad ketika Allah katakan, apa saja yang kau mau minta sampai engkau redha? Nabi baru jawab apa? Idan arda lan arda min ummati yadkhulunan nar. Aku baru redha ya Allah kalau umatku tidak ada yang masuk ke dalam api neraka. Lan arda min ummati yadkhulun nar. Aku tidak akan redha ya Allah kalau ada umatku yang masuk ke dalam api neraka. Ini yang dikatakan rahmat Allah. Di mana rahmat Allah diberikan kepada Muhammad, kasih sayang. Dan Nabi membagi kasih sayang itu kepada umatnya. Sampai-sampai Nabi katakan kepada Allah,
Aku tidak redha ya Allah kalau ada umatku yang masuk ke dalam api neraka. Ini kita semuanya insya Allah akan masuk ke dalam surga. Ya, karena Allah sudah janji semua umat Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau masuk surga. Ini yang ngajinya nyender mau masuk surga Pak, ngantuk. Mau ya, alhamdulillah. Illa man aba ya. Kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau masuk surga? Yang nggak patuh kepada perintah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak menjalankan semua perintah Nabi, meninggalkan yang diharamkan. Makanya kita diberikan tuntunan pada pagi hari ini di Masjid Al-Muhajirin, kita belajar hadis ya sebagai tuntunan hidup kita supaya nanti surga yang Allah janjikan buat umat Nabi Muhammad, yang Nabi minta jangan sampai ada umatku yang masuk ke dalam api neraka, Allah kabulkan. Ya, tapi yang pasti semuanya akan masuk ke dalam surga. Ya, cuman tadi Pak, maaf Ibu, mungkin ada yang mampir dulu lah, bentaran, ya kan? Ya, mampir sebentar, ya disiksa dulu dah, dibersihin dulu. Ya, kalau ibaratnya baju, itu kalau baju udah bersih, ya, udah disetrika, baru dimasukin ke dalam lemari. Ya, disusun dengan rapi. Tapi kalau bajunya kotor, mesti diapain dulu? Cuci dulu, dibersihin dulu. Udah bersih, jatuh lagi, ya kan? Disetrika lagi, dicuci lagi, dijemur, disetrika, baru udah bersih masuk ke dalam surga. Insya Allah mudah-mudahan ya, sepanjang kita mau menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, itulah rahmat Allah yang diberikan kepada umatnya. Nah, yang ketiga tadi dalam sholat, fa idza sajada sajid, apabila orang sujud di dalam sholatnya, pada saat kita sujud di dalam sholat kita, maka fadilat apa yang kita dapatkan? Pintu langit terbuka. Fal yas'al wal yarqab, mintalah apa yang kau mau, ya, minta apa yang kau mau. Karena pada saat kita meletakkan kepala kita yang berisi otak yang kita banggakan, dihormati orang kita dengan ilmu pengetahuan kita, ini ada di otak Pak. Tapi pada saat kita sujud, kita letakkan di tempat yang paling rendah. Dan saat kita punya sikap rendah hati dengan kesujudan kita kepada Allah, maka pintu langit terbuka dan doa kita diijabah oleh Allah. Pemimpin negeri, kiai, ustadz, kenapa doanya belum dikabul? Karena masih ada sifat jumawa pada dirinya, masih ada kesombongan pada dirinya. Dia tidak mau meletakkan kepalanya di tempat yang paling rendah. Dia merasa sombong dengan jabatannya, dia merasa sombong dengan ilmunya. Jangan harap doanya dikabulkan oleh Allah. Doa baru diijabah oleh Allah kalau dia letakkan di tempat yang paling rendah apa yang paling berharga dalam dirinya. Ya, mudah-mudahan insya Allah ini apa yang diriwayatkan dari Sayrodi, ya, dari Ibnu Mas'ud yang kita akan baca pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Kita lihat di sini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'dhamu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, a'dhamu ayatin fil Quran ayatul kursi. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Paling agung, gak ada yang bisa melampaui keagungan yang Allah miliki dari ayat kursi, yang digambarkan bagaimana arasnya Allah, kekuasaan Allah. Manusia hanya berkuasa di bumi yang bagaikan serpihan debu dibandingkan bintang. Tapi di atas sana ada arasnya Allah, yang digambarkan oleh Nabi bahwa semua apa yang ada di bawah arasnya Allah bagaikan mata uang logam yang ada di dalam baskom. Ya. Ini pernah saya sampaikan di sini Pak. Kita ini begitu sombong dan jumawa dengan apa yang ada pada diri kita. Tapi dibandingkan bumi yang begitu luas, kita ini kayak serpihan debu. Kalau kita tarik garis ke atas, kelihatan tuh Pak. Kita naik ke angkasa, kita lihat rumah kita tuh,
kecil, semakin tinggi. Ini belum ngelewatin bumi, Pak. Sampai pada atmosfer udah nggak kelihatan apa-apa, serpihan debu. Dan ternyata bumi pun dibandingkan bintang-bintang bagaikan serpihan debu. Karena ada 200 miliar bintang-bintang dalam satu galaksi Bima Sakti. Di luar sana ada 200 miliar galaksi, yang setiap satu galaksi mempunyai 200 miliar bintang-bintang. Di luar sana ada lagi kumpulan galaksi-galaksi super cluster. Ada berapa totalnya? Ada 200 miliar super cluster. Setiap satu ada 200 miliar galaksi. Setiap galaksi ada 200 miliar bintang-bintang. Bumi udah nggak kelihatan, Pak. Apalagi manusia yang sombong. Baru di atas sana yang disebut dengan jagat raya. Semua yang ada di bawah jagat raya bagaikan serpihan-serpihan debu. Di atas jagat raya ada apa lagi? Disitulah letaknya langit yang pertama. Jadi yang kita lihat di atas itu baru awan, Pak, bukan langit. Langit itu di atas jagat raya, itulah langit yang pertama. Di mana ketika Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz sampai ila sama'id dunya, sampai langit yang pertama daripada dunia, disitulah diambil, dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa agungnya Al-Quran disimpan jauh nun di sana. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami akan jaga Al-Quran dengan kesuciannya, karena aku taruh di tempat yang paling tinggi dan diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Memerlukan waktu yang panjang. Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita lihat, kenapa ya Taurat ya diturunkan dalam waktu yang singkat, cuma berapa? 40 hari 40 malam Taurat ya, kepada Nabi Musa. Tapi Al-Quran memerlukan waktu hampir 23 tahun untuk sampai sempurna. Saya mau tanya, surah yang terakhir Al-Quran surah apa? Masih ingat? Surah apa? Al-Maidah ayat, Pak. Al-Maidah itu ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul. Itu ayat. Tapi surah yang terakhir surah apa? An-Nasr. Bukan An-Nas, An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu saya baca dalam tafsir, itu adalah surah yang terakhir. Karena setelah itu 2 tahun kemudian Nabi wafat, meninggal dunia. Ya. Kalau tidak salah Fathul Mekah itu ya terjadi pada bulan Ramadan ya 8 Hijriah. Kemudian Nabi meninggal 10 Hijriah. Ya. Itu juga pada bulan Rabiul Awal ya. Pada saat Fathul Mekah, Nabi kembali ke kota Mekah, membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan. Nabi bawa 10.000 pasukannya untuk masuk ke dalam kota Mekah, dan saat itu tidak terjadi pertumpahan darah. Karena tahun sebelumnya Nabi itu terhalang, Pak, untuk masuk melaksanakan ibadah haji, terhalang oleh orang-orang kafir Mekah. Tidak bisa, Muhammad, kamu masuk ke Mekah nanti tahun yang akan datang. Umar udah jengkel juga itu, Pak. Umar kan orangnya agak tegas dan galak kalau boleh dikatakan. Apa kata Umar Ibn Al-Khattab kepada Rasulullah? Udah, Muhammad, kita perang-perang aja udah. Kalau kita perang, itu saudara-saudara kita di dalam kota Mekah akan terjadi pertumpahan darah. Jangan, kita balik pulang saja. Ya, nanti tahun yang akan datang, ya kita berangkat lagi. Ya, tapi bikinlah perjanjian yang disebut dengan perjanjian apa? Hudaybiyah. Bikin perjanjian. Tapi mereka juga yang melanggar. Akhirnya 8 Hijriah Nabi masuk ke kota Mekah dengan 10.000 pasukannya, Pak. Ya, dan saat itulah mereka nggak berani ya untuk menghadang
Karena melihat banyaknya umat Nabi Muhammad 10.000, mereka sudah kecut. Tapi melihat orang pada ketakutan, Nabi saat itu hanya mengatakan kepada yang berangkat haji saat itu akan menunaikan ibadah haji, ya, masukkan pedang dalam sarungnya, jangan bakar rumah. Nabi teriak di gerbang pintu kota Mekah, ya ahlul Mekah, wahai penduduk Mekah, siapa yang berada di haram selamat, siapa yang berada di rumahnya selamat, siapa yang ada di rumah Abu Sufyan selamat. Tuh Abu Sufyan itu orang yang paling benci kepada Rasulullah. Bahkan Hindun istrinya sempat membunuh Sayyidina Hamzah, Pak. Tapi saat Nabi sudah berada di atas angin, Nabi nggak jadi jumawa, Nabi nggak jadi sombong. Bahkan musuhnya dihargai. Yang ada di rumah Abu Sufyan selamat. Baru Nabi katakan kepada semua pasukannya, masukkan pedang dalam sarungnya. Jangan bakar rumah, jangan sakiti anak-anak, jangan bunuh wanita, kita masuk dengan damai. Maka itulah yang disebut dengan Fathul Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat bagaimana berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Kenapa tidak dari awal saja, Pak, mereka masuk Islam, tapi setelah Fathul Mekah? Terus saya baca dalam tafsirnya, ya bahasanya wait and see tadi. Mereka menunggu dan melihat betul nggak Muhammad ini Nabi. Kalau Muhammad Nabi, dia akan kembali ke tempat kelahirannya. Sebagaimana Musa dulu dalam Taurat diceritakan. Musa terusir dari Mesir, kembali lagi ke Mesir, membawa pasukannya, membawa umatnya untuk menyeberang dari Laut Merah. Dari Mesir menyeberangi Laut Merah sampai ke negeri yang dijanjikan oleh Allah. Negeri apa yang dijanjikan? Palestina. Palestina itu adalah negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Bani Israel. Akan tetapi mansuh, terhapus janji itu karena mereka melakukan banyak pelanggaran di Bukit Tursina, di Bukit Tih. Udah dibebaskan dari cengkeraman Firaun, Pak. Mau nyebrang, ada Laut Merah. Sampai nggak mungkin laut itu terbelah kalau tidak Allah membebaskan bangsa Bani Israel dari perbudakan. Nggak ada, Pak, sejarahnya dengan tongkat aja laut itu terbelah. Tapi untuk menyelamatkan bangsa Bani Israel, idrib bi asokal bahar, Musa pukul lautan itu dengan tongkatmu, terbelah lautan. Selamat, Pak. Sampai di Bukit Tih mulai terjadi. Memang orang-orang Israel ini rada-rada, Pak. Ya. Begitu mereka lihat jalan tuh ke Bukit Tih, itu Samiri ngelihat ada orang lagi nyembah patung-patung anak sapi, lagi nyembah patung-patung. Dia katakan kepada teman-temannya, udah jangan ikutin Musa, Tuhannya nggak jelas. Ya. Kalau dia tuh jelas tuh Tuhannya ada tuh, ada patung. Kita bikin patung aja, kita bikin Tuhan. Akhirnya dikumpulkan emas-emas, dibikinlah patung anak sapi. Masuk jin ngomong jadi Tuhan buat dia. Maka mereka menyembah patung anak sapi. Musa begitu turun mendapatkan kitab Taurat, cuman 40 hari 40 malam dia turun kembali. Dan saat dia akan menerima kitab Taurat, itu orang-orang bangsa Bani Israel mengatakan, Musa, kamu mau kemana? Aku ingin ke Tursina, karena aku akan bicara dengan Allah, mendapatkan kitab untuk kalian. Aku ikut. Aku pengen lihat bagaimana suara Allah, kamu akan berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Saat Allah berbicara dengan Musa, maka saat itu ada kilat, ada awan yang menyelimuti Tursina. Mereka sayup-sayup mendengar, Pak, suara Allah. Dan Musa jelas mendengar suara Allah. Begitu Musa bawa kitab Taurat, apa yang mereka katakan? Musa, nggak jelas suara Allah. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami nggak akan beriman sebelum Tuhan itu ada di depan mata saya. Tuh, Pak, bangsa Bani Israel tuh, ya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami nggak akan beriman sebelum Tuhan itu ada di depan mata saya. Tuhanmu nggak jelas, suaranya juga sayup-sayup, nggak kedengaran.
Kami tidak akan beriman sebelum Tuhan itu ada. Fa akhadhathumus sa'ikah, disambar mereka oleh petir. 70 orang mati semuanya saat itu. Turun Musa, dia lihat umatnya udah nyembah patung, Pak. Baru ditinggal 40 hari, kita udah 14 abad. Alhamdulillah nggak melenceng tuh. Kita masih berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Bangsa Bani Israel nggak boleh ditinggali nabinya sedikit, Pak. Akhirnya Nabi Harun dicengkram oleh Nabi Allah Musa. Kenapa kau biarkan umat seperti itu? Ya. Lihat, baru ditinggal 40 hari mereka sudah kehilangan iman. Apa kurangnya Allah kepada bangsa Bani Israel? 300 tahun lebih mereka dijadikan budak dan aku bebaskan dari perbudakan. Mereka punya harapan, punya negeri Palestina yang dijanjikan oleh Allah. Tapi baru aku tinggal mereka sudah melakukan pelanggaran. Udah, kata Nabi Musa, faktulu anfusakum. Allah perintahkan, bunuh diri kalian masing-masing. Siapa yang nyembah patung anak sapi, bunuh dirinya. Dalam riwayat tuh Pak, bukan bunuh diri, dipisahin. Ini yang nyembah patung anak sapi, ini yang tidak menyembah. Akhirnya yang tidak menyembah patung anak sapi, ada perintah pada waktu haknya, Allah kirim awan gelap dan mereka membunuh yang menyembah tadi. Ada berapa Pak yang dibunuh? 70.000. 70.000 yang menyembah patung anak sapi dibunuh oleh yang tidak menyembah. Dan yang membunuh itu bisa bapaknya, karena anaknya nyembah, bapaknya yang bunuh, seperti bunuh diri, karena keluarganya sendiri yang membunuh. Saat itulah Pak, di Bukit Tih mereka dihukum tidak bisa menjangkau Palestina. Padahal kelihatan tuh Palestina, tinggal jalan aja Palestina nyampe. Tapi setiap kali mereka berangkat ke Palestina, mereka balik lagi ke Bukit Tih. Kalau bahasa kita dikasih setan keder gitu Pak. Karena ada aki-aki yang keder mulu Pak. Mau pulang kagak ketemu rumahnya. Terus balik lagi ke Bukit Tih. Sampai mereka dikasih makanan manna wasalwa, tuh daging burung dan madu. Dia minta makanan yang kayak di Mesir. Musa, bosen kami makan madu sama daging burung. Padahal itu makanan surga, makanan yang paling nikmat. Mereka minta mimbakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Mana kacang panjangnya Musa? Mana bawang putihnya, bawang merah, sayur mayur? Di Mesir kami makan makanan itu Musa. Mana? Waduh, kata Nabi Musa, ini emang keras kepala bangsa Bani. Ihbitu Misron, pergi kalian ke Mesir. Ambil tuh makanan yang ada di Mesir, makan kalian semua di sana. Tapi kalian menjadi budak. Sekarang Allah sudah bebaskan kalian. Kalian masih minta makanan-makanan di mana kalian menjadi budak. Banyak lagi pelanggaran-pelanggaran. Ya, sampai terakhir mereka mancing apa? Hari Sabtu. Ya, hari Sabat. Ya, karena mereka ibadah tuh hari Sabtu. Ya, maka hari Sabtu itu mereka tidak boleh ada kegiatan apa-apa. Ya, mereka harus ibadah. Kebiasaan mereka mancing, Pak. Dilarang mancing hari Sabtu, hari Jumat dia tebar jala. Hari Sabtu dia ibadah, hari Ahad ikan kan kena prank semuanya, Pak. Karena tahu nih hari Sabtu ibadahnya orang Yahudi, pada keluar ikan. Ya, akhirnya ketangkep, kena jala. Hari Ahad mereka lihat jualanya penuh dengan ikan. Nabi Musa ngelihat, Masya Allah ini keras kepala, nggak boleh satu hari pun lewat tanpa materi. Mereka selalu mikirkan dunia mereka, nggak ada waktu buat ibadah kepada mereka. Sampai dihukum oleh Allah, kunu kirodatan khasin. Jadilah kalian monyet-monyet yang merugi. Dikutuk oleh Allah jadi monyet. Nih, hati-hati yang mancing hari Sabtu nih Pak, yang biasa mancing. Itu buat orang Yahudi. Ya maka dipisahin tuh, ya yang mancing di sini, yang enggak di sini. Ya, kasih tembok. Sehari, 2 hari. Hari ketiga mereka nggak dengar suara dari kampung sebelah yang mancing hari Sabtu tuh dihukum. Mereka naik ke atas pagar, ke atas tembok, mereka lihat dalam tafsir dikatakan mereka sudah berubah menjadi monyet semuanya. Dikutuk oleh Allah menjadi monyet.
Tidak lama kemudian mereka mati. Dari saat itulah Palestina haram buat mereka masuki. Ya. Jadi kalau dikatakan betul nggak Palestina tanah yang dijanjikan, betul nggak, salah. Tapi karena mereka sudah melakukan banyak pelanggaran, Allah haramkan Palestina. Mereka mulai terpecah-pecah itu ketika Nabi Yusuf wafat, meninggal dunia. Ya kan mereka mulai makmur tuh Pak. Nah, putranya Nabi Yakub itu kan 12, diantaranya Yusuf. Ketika Nabi Yusuf menjadi raja di Mesir, wah mereka itu luar biasa, bangsa Bani Israel berkumpul banyak di Mesir. Tapi ketika Nabi Yusuf wafat, meninggal dunia, ya digantikan oleh kaum Kipti, maka mereka mulai tercecer, mereka mulai terpuruk, mereka dijadikan budak-budak dan tersebar, ya dari Bukit Tis tersebar ke negeri-negeri yang lain, ya, sampai yang kita lihat hari ini. Nah, saya ingin gambarkan Quran memerlukan waktu yang panjang, 23 tahun sebagai tuntunan hidup kita. Sementara Taurat cukup hanya 40 hari 40 malam. Karena satu ayat kursi saja sudah begitu agungnya tadi. Ya, begitu tingginya kekuasaan Allah, wasi'a kursiyus samawati wal ardh, dan disitulah mencakup 23 tahun untuk waktu zaman yang tak terbatas. Sementara Taurat 40 hari cukup hanya untuk bangsa Bani Israel. Begitu juga Zabur cukup untuk umatnya Nabi Allah Nabi Allah Daud. Dan ketika Injil diturunkan cukup untuk umatnya Nabi Isa. Tapi ketika Quran diturunkan memerlukan waktu yang panjang. Karena semua permasalahan hidup manusia tercakup dalam waktu 23 tahun. Apa yang terjadi pada kehidupan manusia cukup Al-Quran yang menjawab semuanya. Ada semua di dalam Al-Quran. Maka sering saya ulang-ulang, saya katakan bahwa cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Abu Lahab, cerita tentang Qarun yang ada di dalam Al-Quran bukan dongeng, tapi itu adalah sejarah yang akan berulang dalam versi yang berbeda, dalam kondisi waktu yang berbeda. Akan muncul Abu Lahab model baru. Maka Quran mengingatkan, ya, dalam sejarah kehidupan manusia akan berulang nanti. Maka 23 tahun Al-Quran diturunkan. Dan salah satunya ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Yang paling agung, di atas sana ada langit yang pertama. Semua yang ada di bawah langit pertama bagaikan serpihan debu. Di atas langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit yang ketujuh. Sampai langit yang ketujuh ada batasan lagi, ada sab'una nuran, ada 70 cahaya sampai kepada arsy-Nya Allah. Disitulah Jibril berhenti Pak di langit yang ketujuh. Saat Nabi Mi'raj, apa kata Jibril? Muhammad, silahkan melanjutkan perjalananmu. Kenapa kau tidak mendampingi lagi aku? Aku tidak diperkenankan untuk masuk pada cahaya Allah. Cukup sampai langit yang ketujuh. Ada apa di atas langit yang ketujuh? Ada 70 cahaya. Bukankah kau juga tercipta dari cahaya? Betul Muhammad. Tapi cahaya Allah tanpa batas, cahayaku dibatasi. Kalau aku masuk pada cahaya Allah, aku akan terbakar. Silakan kau lanjutkan perjalanan. Sampai di langit yang ketujuh, Nabi menembus cahaya Allah. Disitulah Jibril mengatakan, hadal yaum Muhammad laisal bashar bal huwa nur. Hari ini Muhammad bukan manusia. Hari ini Muhammad sudah berubah menjadi cahaya. Hanya cahaya yang bisa masuk pada cahaya Allah. Makanya dalam kita baca salawat, kita sering katakan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terusannya, anta syam tabadrun Sob, anta nurun fauqa nur. Muhammad, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Kalau Allah di dalam surah An-Nur, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur. Allah adalah cahaya di atas cahaya.
Muhammad adalah nurun fauqa nur. Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Yang hanya bisa masuk cahaya Allah hanya orang yang terbuat dan tercipta dari cahaya. Ya, artinya bahasa begitu tingginya kemuliaan Nabi. Nabi manusia, tapi cahaya Allah yang berlimpah kepada Rasulullah diperkenankan untuk masuk pada cahayanya. Baru cahaya langit yang pertama, cahaya yang pertama 70 cahaya, baru arasnya Allah. Begitu sampai di arasnya Allah, Nabi turun, Nabi ceritakan, subhanallah, aku melewati perjalanan panjang yang disingkat oleh Allah menjadi satu malam. Aku melewati galaksi, aku melewati super cluster bintang-bintang, sampai menembus 7 lapis langit, sampai menembus 70 cahaya, dan sampai arasnya Allah. Aku melihat ternyata semua yang ada di bawah arasnya Allah seperti mata uang logam yang ada di dalam baskom. Segini nih Pak. Ini yang segini ini, ya, ada langit ke-7, langit ke-6, langit terus sampai langit pertama. Ada galaksi, ada jagat raya, ada bintang-bintang, ada bulan, ada matahari, ada bumi, ada manusia. Segini arasnya Allah, begitu luasnya, seperti mata uang logam yang ada di dalam baskom. Makanya digambarkan ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Ya, dah cukup ya, ini masih panjang nih sebetulnya. Nanti kita ketemu lagi bulan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan manfaat ya yang kita pelajari pada pagi hari ini, subuh kali ini. Doakan saya sehat, kita semuanya sehat, maka banyak-banyaklah kita membaca ayat kursi. Mau tidur dibaca ayat kursi. Dan setan nih Pak, ilmu yang dikasih sama setan nih, dengerin dulu ya, jangan protes ya. Abu Hurairah itu disuruh jagain zakat, suruh jagain zakat, tiba-tiba ada orang datang ya. Ya Abahir, minta bagian saya. Oh enggak, kamu nggak ada nama kamu di sini. Kamu bukan orang susah, saya nggak bagi. Hei, Abdurrahman, nama aslinya Abdurrahman As-Sohor. Kalau kamu nggak bagi zakat buat saya, anak saya mati, kamu tanggung jawab. Akhirnya dikasih. Malamnya ketemu Nabi. Nabi tanya, ada yang datang? Iya. Minta zakat ya? Iya. Apa katanya? Untuk anaknya, bohong. Huwa kazab, itu pendusta itu orang. Besok dia datang lagi. Betul, besoknya Abu Hurairah jaga zakat, datang lagi Pak. Begitu datang lagi dia minta, ditahan sama Abu Hurairah. Nggak boleh, kamu tidak berhak, kamu bukan mustahik. Sekali lagi dah, besok saya nggak datang. Abu Hurairah kesian, dikasih lagi. Malam Nabi tanya lagi, datang nggak dia? Datang. Besok pasti dia datang lagi. Gak lama hari yang ketiga dia datang lagi. Wah, Abu Hurairah udah keras, nggak boleh. Kata Abdurrahman, nggak bisa. Gini, kalau kamu kasih saya zakat, saya kasih amalan. Saya kasih amalan buat kamu. Ini amalan ini kalau kamu baca, setan tuh nggak bakal datengin kamu. Abu Hurairah tertarik juga tuh. Bener nih, ya udah. Amalannya apa? Baca ayat kursi sebelum tidur. Ya, nih, saya kasih amalan. Mana zakatnya? Akhirnya Abu Hurairah kasih. Begitu malam ketemu Nabi, Nabi tanya, datang nggak? Datang ya Rasulullah. Cuman saya dikasih amalan. Apa amalannya? Saya suruh baca ayat kursi. Kalau saya baca ayat kursi, setan nggak akan datang dan menjadi benteng buat saya. Ah, itu benar kata Nabi. Tapi orang itu bohong, orang itu pendusta. Tapi kalau yang tadi itu benar. Kalau dia bilang buat keluarganya itu bohong. Emang siapa dia Rasulullah? Wah, syaitan. Itu yang datang itu setan sama kamu. Ini setannya lagi baik Pak, ngasih amalan itu. Jadi setan aja itu sama ayat kursi, begitu agungnya ayat kursi, mereka khawatir, mereka takut, mereka tidak akan datangi. Ini hadis yang kita baca ya pada subuh kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.